Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puanaila Ramadhani dengan NIM 666122017. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Governansi Digital, yaitu analisis flowchart di instansi pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Serang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau alur pelayanan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Serang. Tujuan dari penjelasan ini adalah agar kita semua memahami proses dan langkah-langkah yang harus dilalui dalam penanganan kebakaran sehingga pelayanan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pertama-tama, alur pelayanan dimulai dari penerimaan laporan. Laporan ini bisa diterima melalui telepon darurat atau sistem pelaporan lainnya, yaitu bisa ada Instagram. Petugas operator akan mencatat semua informasi penting dari lokasi, jenis kebakaran, dan kondisi di lapangan. Kemudian adalah setelah menerima laporan, tahapan berikut adalah analisis dan penilaian cepat atau response time oleh petugas ya. Mereka akan menentukan tingkat keparahan kebakaran dan jumlah unit pemadam yang diperlukan. Informasi ini kemudian disampaikan kepada tim pemadam kebakaran yang bertugas pada hari itu. Selanjutnya, tim pemadam kebakaran segera bergerak menuju lokasi kejadian. Mereka membawa peralatan yang sesuai dengan yang sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait seperti polisi dan tenaga medis jika memang diperlukan. Waktu respon yang cepat sangat krusial, atau respon time-nya ini krusial sekali pada tahap ini untuk meminimalkan kerugian dan korban jiwa atau korban lainnya ya, seperti kendaraan, hewan, dan harta benda. Sesampainya di lokasi, tim pemadam kebakaran segera melakukan penanganan. Mereka melalui dengan evakuasi jika ada korban. Yang pertama itu pasti dilakukan evakuasi jika ada korban atau pengecekan korban terlebih dahulu. Korban bernyawa diutamakan seperti manusia dan hewan gitu. Lalu memadamkan api menggunakan teknik dan peralatan yang tepat. Tim juga bekerja sampai api habis dipadamkan dan situasi dinyatakan aman. Setelah api berhasil dipadamkan, tim melakukan evaluasi dan pengamatan di lokasi, atau jadi setelah api dipadamkan itu tim tetap melakukan observasi gitu. Mereka memastikan bahwa tidak ada potensi api menyala kembali dan mengevaluasi kerusakan yang terjadi. Data ini penting untuk laporan akhir dan analisis lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan kejadian. Petugas akan mencatat semua detail dari insiden, mulai dari waktu kejadian, pencapaian response time, terus respon yang dilakukan hingga hasil akhir penanganan, seperti kayak jumlah korban jiwa jika ada, dan jumlah kerugian dan lain-lain untuk sebagai pendataan. Laporan ini kemudian disimpan sebagai arsip dan digunakan untuk tentu saja untuk evaluasi dan perbaikan pelayanan di masa mendatang. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya terkait flowchart pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Serang. Penjelasan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai proses pelayanan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Serang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.